Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang ibu muda, dia akan melahirkan anak yang pertama. Siapa yang baru melahirkan anak yang pertama? Siapa yang berencana melahirkan anak yang pertama? Seorang ibu muda ini, kemudian waktu dia akan melahirkan seorang anak, dia berteriak dan dia bilang, "Aduh, ini sakit sekali, sulit sekali." Bidan yang di sampingnya, bidannya bilang begini, "Sayang, percayalah bahwa ini adalah bagian yang termuda, bagian tersulitnya adalah umur 1 sampai umur 18 tahun. Itu bagian tersulitnya," katanya. Bukan soal melahirkan bagian tersulitnya, tetapi bagian mendidik mereka itu bagian tersulitnya. Yang ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah punya anak, katakan haleluya. Kita butuh kekuatan dari Tuhan ya. Jadi ibu-ibu jangan bangga-banggakan terus itu melahirkan sakit bersalin ya. Itu bukan kutuk, jadi enggak usah bangga-banggakan. Dia bagian yang paling sulit itu bagian dari mereka dilahirkan sampai mereka umur 18 tahun. Itu bagian tersulitnya. Dan hari ini kita punya tema From Generation to Generation. Di dalam Ulangan pasalnya yang ke-6, Ulangan 6 ayat 4 sampai 9, supaya kita bisa dapat konteks keseluruhan. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9, firman Tuhan berkata begini, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah, Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu." Puji Tuhan. Ini adalah perintah Tuhan kepada bangsa Israel ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bagian tersulit dari seorang pemimpin, dari Musa, adalah ketika dia memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, menduduki tanah perjanjian. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan generasi. Yang pertama, generasi tua adalah generasi yang lama tidak mendengarkan firman. Dan kemudian ada generasi yang kemudian muncul sepanjang di perjalanan menuju tanah perjanjian. Ada generasi yang tidak melihat perbuatan Tuhan yang besar di tanah Mesir. Ini bagian tersulit dari seorang Musa dibanding dengan ketika dia menghadap Firaun. Sama seperti seorang ibu yang melahirkan, bagian tersulitnya adalah ketika kita mendidik anak kita. Itu bagian tersulitnya, saudara. Dan firman Tuhan bilang sama Musa, "Katakan kepada bangsa Israel, haruslah mereka mengajarkan berulang-ulang cara bagaimana mengasihi Tuhan." Mengajarkan berulang-ulang. Saudara, saya cari saudara, bahasa asli, kata asli berulang-ulang dalam teks ini adalah Shannon. Iya betul Kak Ading ya. Benar saudara. Oh ini Kak Ading. Shannon. Kemudian dijadikan Shema. Ya. Sebenarnya pertama Shanan dan kemudian jadi Shema.
berulang-ulang ini dipakai kata ini berarti, kata berulang ini berarti seperti seorang pemahat batu, bukan kayu. Orang ada ahli kayu, ada bas ahli kayu, bas ahli beton. Nah, ini kayaknya dia ahli beton. Pemahat batu yang mengerjakannya pahatannya setiap hari, dia mengerjakan pahatannya sampai dia mendapatkan, menemukan hasil yang terbaik atau karya yang terbaik. Wah, manusia, orang tua, Anda punya tugas, kita punya tugas untuk memahat anak kita sampai mereka punya bentuk, sampai mereka punya kualitas yang terbaik di dalam hidup mereka, sampai mereka bisa benar-benar mengasihi Tuhan Allah mereka dengan segenap hati. Kita punya tugas, tanggung jawab berkaitan dengan mengajarkan cara untuk mengasihi Allah. Lihat kiri kananmu yang sudah punya anak atau yang berencana punya anak, bilang ini tugas kita. Saudara, mengapa kita harus mengajarkan berulang-ulang cara mengasihi Allah, tentang mengasihi Allah kepada anak-anak kita? Kenapa kita harus mengajarkannya berulang-ulang? Yang pertama, karena mereka tidak dilahirkan dewasa. Anak-anak kita tidak dilahirkan dewasa. Kalau saudara sudah jadi orang tua, saudara akan senyum. Karena pasti saudara pernah mengalami masalah yang sama dengan saya. Waktu saya mendidik Richie, saya berpikir dia sudah besar, sudah dewasa. Makanya suara saya jadi tinggi. Richie, tidak boleh. Baru saya sadar dia anak kecil. Richie, papa sudah bilang buang sampah di tempat sampah. Kenapa kamu buang sampah sembarangan? Saya baru sadar dia anak kecil. Dia anak-anak. Dia tidak dilahirkan dewasa. Dia perlu kita untuk mendidik mereka. Kita dewasa. Anak-anak kita tidak dilahirkan dewasa. Anak-anak kita harus diajarkan cara makan. Saya baru punya anak 5 bulan. Berikut dia akan 6 bulan. Dia akan diajarkan cara makan. Anak-anak kita perlu diajar cara berguling. Cara dia duduk. Cara dia bicara. Cara dia merangkak. Cara dia berdiri. Cara dia berjalan, cara dia memanjat, cara dia berlari. Kita perlu mengajarkan anak kita. Dan tugas terpenting orang tua adalah mengajarkan anak-anak kita cara untuk mengasihi Allah. Yang percaya bilang amin. Ini tugas kita, saudara. Cara mengasihi Allah. Ini tidak mudah, saudara. Kenapa? Karena kalau saudara mau anakmu berdoa, saudara harus berdoa dulu. Kalau saudara mau anakmu membaca firman, saudara harus baca firman. Kalau saudara mau anakmu murah hati, saudara harus murah hati. Kalau saudara mau anakmu melayani Tuhan, saudara harus melayani Tuhan. Saudara harus menjadi teladan, menunjukkan cara kepada anak-anak kita. Cara mengasihi Allah dengan benar. Saya punya papa, mantan perokok. Dia sudah di surga sekarang. Dia bilang sama saya, jangan merokok. Kalau kamu merokok, pica-pica nggak nape bibir. Saudara, ini didikan keras. Tapi papa saya perokok, saudara. Dan dia bilang jangan merokok. Tapi saya bilang begini, papa sendiri barokok. Papa bilang begini, kita tuh papa, anak-anak badengar.
anak-anak kita harus diajarkan caranya. Anak-anak kita harus dibimbing bagaimana mereka mengasihi Allah. Saya tadi pagi Giselle bilang, handphone kalau mau melayani anak-anak MHK jangan main handphone. Ada yang main handphone? Kemudian pastor bilang begini, karena tuh handphone papa mau pakai. Mereka harus diajar untuk cara mengasihi Tuhan. Ketika kita beribadah, kita harus menunjukkan bagaimana kita beribadah dengan benar. Bagaimana kita mengasihi Allah dengan benar. Bagaimana kita melayani Allah dengan benar. Bagaimana kita mengasihi firman-Nya dengan benar. Supaya anak-anak kita akan melihat cara yang benar mengasihi Allah. Tidak mudah, saudara. Memang tidak mudah. Kita tahu, saudara, kebenaran yang kedua, selain kita tahu mereka tidak dilahirkan dewasa, anak-anak kita tahu anak-anak kita saat ini dunia sedang berusaha membunuh mereka. Dunia saat ini sedang berusaha membunuh anak-anak kita. Hati-hati, saudara. Dunia sedang meracuni generasi ini dengan kebohongan media. Udah tanya sama mereka. Satu kali saya ikut rapat pendeta-pendeta, ada anak-anak dan kemudian anak-anak ini bermain dan dengan handphone mereka, dan kemudian ada pendeta berusaha bilang begini, halo apa kabar? Anak-anak main handphone terus. Halo, so makang. Dia cuma lihat, dia main handphone lagi. Mamanya bilang, hei, kalau orang tua berbicara akang, jawab. Sudah, dia main handphone lagi. Terus saya bilang begini, ibu mungkin perlu lihat mereka lagi nonton apa. Kemudian saya bilang begini, bombardilo krokodilo. Langsung anak-anaknya begini, tung 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 sahur. Tanya sama mereka, mereka aja langsung ketawa, ya kan? Apa banana apa? Simpansin bananino. Bananini. Saudara, anak-anak kita sedang dididik sama generasi dengan dunia ini, saudara. Jangan lihat itu simpan sini bananini, bombardilo krokodilo. Saudara, Richie bilang begini sama saya. Dia main game dan dia begini, mati jongana. Saya bilang sama Richie, no itu tidak baik Richie. No tidak boleh. Saya lihat permainannya, dia main games pedang-pedang apa itu? Roblox. Saya bilang tidak boleh bermain itu. Tapi dia bilang begini sama saya, tapi kan cuma permainan papa. Kan tidak apa-apa kalau orang mati. Nanti main lagi. Saudara, kalau saudara dengar kata mati orang tua, mati. Kita ngeri dengan kematian. Anak-anak kita tidak, nanti main lagi. Anak-anak kita sedang dididik oleh dunia ini. Dan kalau kita tidak aware dengan keadaan mereka saat ini, mereka akan menjadi seperti apa kata dunia. Mereka akan dididik oleh dunia kalau kita nggak ambil tanggung jawab ini. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 bilang begini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia,
maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua orang yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Itulah kenapa kita mesti mengajarkan anak-anak kita cara mengasihi Tuhan yang benar dengan konsisten, terus menerus. So gagah ini sih, tapi anak so menyanyi di muka. Bagus sekali itu. Tapi tidak bisa kita berhenti di sana. Kita harus tetap mengharapkan hasil versi yang terbaik dari anak-anak kita. Mendidik anak adalah bagian tersulit. Tetapi kita punya tanggung jawab. Orang tua punya tanggung jawab. Tanggung jawab bukan di hadapan anak, tetapi tanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena kebenaran yang ketiga, yang terakhir adalah kita tahu semua manusia satu saat akan berhadapan dengan Kristus pada akhir zaman. Kita tahu bahwa semua manusia, baik dia besar, baik dia kecil, tidak peduli dia berpendidikan tinggi, berpendidikan rendah, apakah dia hidup baik, hidup bijaksana, tidak peduli apa yang dia lakukan sepanjang hidup ini, kita tahu bahwa satu kali kelak kita akan dihadapkan kepada Kristus pada akhir zaman. Karena mendidik anak adalah tanggung jawab kita. Anak-anak, dengar baik-baik. Anak-anak kecil, dari kecil sampai yang so besar, namanya ngoni masih bapanggil papa deng mama. Dengar ini baik-baik. Kalau kamu mau diberkati Tuhan, kalau kamu mau hidupmu berbahagia, panjang umurmu di bumi ini, satu-satunya cara, syarat di dalam Alkitab, kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab adalah menghormati orang tuamu. Tidak ada cara lain. Kalau saudara bolak-balik, mau di perjanjian lama, mau di perjanjian baru, satu-satunya kunci utama. Kalau saudara baca ke 10 hukum Taurat, saudara akan mendapati 10 hukum Taurat. Cuman satu yang mengandung janji. Satu hukum yang mengandung janji. Enggak ada janji lain. Hormatilah Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Tidak ada janji di situ. Kalau saudara baca, yang ada janji nanti kepada firman Tuhan bilang, hei anak-anak, taatilah orang tuamu, hormatilah orang tuamu, karena haruslah demikian. Supaya panjang umurmu, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kalau membunuh jangan membunuh, tidak ada janji. Ya betul, jangan membunuh, karena kalau kamu membunuh, kamu akan ada di balik jeruji besi. Tetapi ketika kita menghormati orang tua, nggak dibilang di sini saudara, bahwa menghormati orang tua harus orang tua yang baik, harus orang tua yang memenuhi segala kita punya kebutuhan, harus orang tua yang bijaksana, harus orang tua yang mengasihi, harus orang tua yang kalau dia berpanggil, sudah makan, ayo makan, buka mulutnya, mama suap ya. Nggak ada saudara. Yang ada ini tak tulis begini. Kenapa kita mesti menghormati orang tua? Firman Tuhan catat dengan gamblang dan tegas. Firman Tuhan bilang begini, karena haruslah demikian. Haruslah demikian. Saya bolak-balik baca Alkitab, kenapa cari alasan supaya tidak mau menghormati orang tua atau supaya boleh melawang ke orang tua. Karena anak-anak remaja suka melawan orang tua. Dia bilang, enggak pastor, ini so tua, so pernah muda, remaja. Jadi jangan pura-pura. Kadang orang kurang batutu mata. Bukan orang yang tahu, orang kasih yang so tahu. Cuma pura-pura yang tahu. Hormati orang tuamu. Karena mendidik anak, mendidik engkau tidak mudah. Mendidik engkau tidak mudah. Mendidikmu, mendidik engkau penuh pengorbanan. Mendidik engkau penuh air mata. Mendidik engkau penuh sakit hati.
Saudara berpikir ketika orang tuamu mendidik engkau, ketika orang tuamu menghajar engkau, ketika orang tuamu berlaku kasar terhadap engkau, menghajar engkau, saudara berpikir itu membuat engkau sakit hati. Oh, sakit hati. Kalau mau jujur saudara, dan kalau saudara bisa lihat hati bapak dan ibumu, saudara buka hati, mereka adalah orang yang paling tersakiti pertama-tama ketika mereka mendidik engkau. Jadi jangan macam-macam dengan apa mama dan papa. Karena mendidik engkau untuk mengasihi Tuhan tidak mudah. Mereka mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Dan saya mau hibur kepada orang tua. Pastor Katu pintar, ada sekolah konseling, sekolah ini, sekolah cara mendidik anak dengan benar. Kita kasih yang orang tua enggak lulus SD. Jadi kita enggak tahu cara mendidik orang tua, mendidik anak. Saya mau kasih tahu saudara, bahwa Tuhan tidak salah menitipkan anak kepada keluargamu. Dia tidak pernah salah. Karena Tuhan tahu bahwa hanya melalui orang tua yang seperti itu, seperti kamu, masa depan anak ini, rencana Tuhan atas anak ini, itu akan tergenapi hanya melalui engkau. Jangan kau bilang kita payah, nen tahu apa-apa. Tapi Tuhan punya rencana untuk anakmu. Saat dia dilahirkan, Tuhan sudah punya rancangan untuk mereka, rancangan kekekalan. Dan ketika mereka terus bertumbuh, Tuhan mau supaya rancangan yang Tuhan telah taruh di dalam diri anak-anak kita sejak mereka dilahirkan, itu akan dimultiplikasikan oleh engkau. Supaya anak kita bisa mencapai rencana Tuhan, rancangan Tuhan dalam hidup mereka, atas hidup mereka, melalui kehidupan orang tua yang mendidik anak-anak mereka untuk takut akan Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Bagaimana orang tua? Apakah engkau mau mengajarkan anak-anakmu untuk hidup mengasihi Tuhan? Kalau engkau mau, Tuhan lebih mau. Dan Tuhan mau menolong kita. Tuhan mau memampukan kita. Tuhan mau mencukupkan kita. Kita kalau susah, kita selalu ingat pastor bilang, masa leh, kalau Tuhan ada kasih anak 3, so 3 gue tapi anak. Kalau Tuhan ada kasih anak 3, Tuhan juga akan tolong kita untuk bisa mendidik anak kita. Tuhan akan tolong kita untuk bisa memenuhi kebutuhan anak-anak kita. Jangan pernah takut, Tuhan ada bersama dengan kita. Jangan pernah goyah iman kita, tetap percaya kepada Tuhan. Didik anak-anak kita. Dorang tanya, pastor suka 4 anak. Kita bilang suka 4. Marsonem boleh kata. Dokter tanya, siapa tahu tarik. Tapi kalau Tuhan mempercayakan anak untuk kita didik, mari kita didik mereka. Entahkah itu anak kandungmu, entahkah itu anak yang dititipkan, entahkah itu mereka anak yang engkau angkat sendiri. Tuhan mau memakai engkau. Timotius, iman yang pertama Timotius belajar, iman mengasihi Tuhan, itu dari omaknya. Baru kemudian dari mamanya. Dari omaknya. Jadi opa-opa, oma-oma, so besar-besar tapi anak pastor. Ada cucu-cucumu, jangan lupa. Mereka butuh Yesus. Dan engkau punya tugas yang sama. Mazmur 145 ayat 4. Mazmur 145 ayat 4. Firman Tuhan berkata begini. Satu generasi memuji pekerjaanmu kepada generasi yang lain, dan mereka memberitakan perbuatan-perbuatanmu yang perkasa. Kalau di terjemahan baru bilang begini. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu.
dan akan memberitakan keperkasaanmu. Ini kerinduan kita. Ini doa kita. Ini hati kita untuk anak-anak kita. Bahwa mereka akan meninggikan keperkasaan Tuhan. Hidup mengasihi Tuhan.